perkara yang wajib kita imani itu adalah adanya hari akhir atau adanya hari kiamat. Nah, pada saat setelah hari kiamat itu terjadi, maka kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kata Rasulullah, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan kita itu telanjang, tidak ada kain sehelai pun, bahkan kita tidak akan memakai alas kaki, meskipun di sana itu sangat gersang dan sangat tandus, sehingga saat itu semua laki-laki dan perempuan itu disatukan. Dan Rasulullah juga berkata, pada saat itu matahari sangat dekat dengan kepala kita sehingga berjarak 1 mil, bahkan sampai keringat dalam tubuh kita itu bercucuran. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pundak, bahkan ada sampai orang yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Karena pada saat itu semua itu tergantung dari amalan-amalan yang kita punya. Tidak ada naungan, tidak ada tempat untuk berteduh, tidak ada atap, tidak ada pohon, sehingga yang ada pada saat itu hanyalah naungan dari Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala ini, diantaranya itu ada 7 golongan. Yang pertama adalah orang yang adil, yang kedua adalah pemuda yang menghabiskan masa mudanya atau tumbuh dalam dewasanya itu dengan beribadah kepada Allah, menjauhi pacaran, menjaga pergaulan. Kalau misalkan ada orang yang nanti aja deh hijabnya tuh kalau kita udah nikah, nanti aja deh tobatnya itu kalau kita udah tua. Masalahnya kita nggak tahu umur kita itu sampai kapan dan sampai mana. Dan perlu kita ingat lagi, kalau kita udah jadi orang yang selalu kita masuk surga, di surga itu kita tidak ada orang yang tua, semuanya itu muda. Bahkan kita mau cowok mau cewek, di situ banyak bidadari yang cantiknya masya Allah, yang gantengnya masya Allah, dan gak hanya satu. Berapapun kita mau itu ada semua di situ. Dan lalu kemudian yang keempat adalah orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang bertemu karena Allah, orang yang berpisah karena Allah. Dan yang kelima adalah laki-laki yang bila mana digodai oleh seorang wanita yang cantik untuk berzina, beliau mengatakan saya takut kepada Allah, dan beliau menolaknya. Lalu kemudian yang keenam adalah orang yang bersedekah sehingga secara bersembunyi, ibaratnya orang bersedekah dengan tangan kanan sehingga tangan kiri pun tidak tahu. Yang ketujuh adalah orang yang berzikir, beribadah kepada Allah di tempat yang sepi, yang sunyi, sehingga sampai menangis meneteskan air mata. Dalam arti ibadahnya itu khusyuk, ikhlas, ridho karena Allah, tidak ingin pamer atau ujub, riya, takabur dan sombong ingin dipuji manusia.